Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat, yang telah memberikan kita akal, hati, dan petunjuk. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tentunya dengan kemuliaan, keistimewaan. Kita diberi akal untuk berpikir. Kita diberikan hati untuk merasakan dan diberi wahyu sebagai petunjuk. Tapi ingat, tidak semua manusia menggunakan itu semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubsiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall." Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami, punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat, punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Mereka itu seperti binatang ternak, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih sesat lagi. Surah Al-A'raf ayat 179. Ayat yang mulia ini menegaskan bahwa mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami kebenaran. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan kebenaran. Kenapa bisa orang-orang seperti itu? Mereka-mereka itu menjadi manusia yang lebih parah dari binatang ternak, kata Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang pertama, karena tidak menggunakan akal. Binatang kita tahu tidak punya akal, maka binatang tidak berdosa. Tapi manusia punya akal, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah, tapi tetap memilih keburukan. Ini yang membuatnya jatuh lebih rendah. Kemudian alasan kedua, karena mengikuti hawa nafsu tanpa terkendali. Kita tahu binatang makan, minum, bergerak sesuai nalurinya. Tapi manusia yang hanya mengejar syahwat, zina, LGBT, korupsi, kezaliman, tanpa peduli lagi mana halal, mana haram. Kemudian mereka berdusta dan menyebarkan berita hoaks atau berita bohong. Kita tahu binatang tidak pernah berbohong untuk menjatuhkan orang lain. Tapi manusia bisa menyusun kebohongan-kebohongan, menyusun fitnah-fitnah, bahkan menghancurkan orang lain dengan lisannya, dengan media. Ini kejahatan yang lahir dari akal yang disalahgunakan. Kemudian alasan ketiga, karena mereka menolak kebenaran.
Ini adalah kesombongan. Sombong dan menolak kebenaran sudah jelas benar, tapi ditolak karena gengsi, karena jabatan lebih tinggi, atau karena kepentingan. Sudah dinasihati, sudah tahu dalil, tapi tetap membangkang. Ini bukan lagi kebodohan, tapi ini adalah kesombongan. Kita tahu binatang tidak punya kesombongan seperti ini. Kesombongan adalah penyakit yang bisa menjatuhkan derajat manusia. Maka orang yang seperti ini telah menurunkan dirinya sendiri seturun sejatuh-jatuhnya. Kemudian alasan yang keempat, yakni mereka merusak dan berbuat zalim. Korupsi, kezaliman, kebohongan, bahkan kejahatan moral, semua ini dilakukan dengan sadar. Kita tahu binatang tidak merancang kejahatan seperti manusia-manusia yang zalim, yang jahat ini. Masyarul muslimin wal muslimat, jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti ini sering merasa menang, tentunya dengan emosi, dengan marah, dengan mencaci, dengan merasa paling benar. Padahal dalam pandangan Allah itu adalah tanda kehinaan. Sementara orang yang beriman, dia mungkin diam, tapi dia kuat. Dia menahan amarah, menjaga lisannya, dan memilih sabar. Karena dia tahu Allah Maha melihat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang kuat itu bukan yang menang bergulat, bertinju, tapi yang mampu menahan dirinya ketika dia marah. Maka jangan sampai kita termasuk orang-orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan. Jangan kita termasuk orang-orang yang punya akal tapi tidak digunakan. Jangan kita termasuk orang-orang yang punya agama tapi hanya simbol belaka. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Masyarul muslimin wal muslimat, mari kita jaga diri kita. Jangan sampai kita turun derajat dari manusia yang mulia menjadi lebih rendah daripada binatang ternak. Jadilah orang yang beriman yang menang dengan kesabaran, bukan dengan emosi. Yang menang dengan akhlak, bukan dengan amarah. Binatang hidup sesuai aturan Allah atau naluri. Manusia, kita semua diberi pilihan. Kalau memilih jalan yang salah, padahal tahu kebenaran, disitulah manusia itu bisa lebih rendah daripada binatang. Manusia menjadi mulia bukan karena bentuknya, tapi karena iman dan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau iman hilang dan hidup hanya mengikuti hawa nafsu, maka jatuhlah manusia itu lebih rendah daripada binatang. Sebaliknya, kalau manusia menjaga iman, menjaga akhlak dan ketaatannya, maka derajatnya bisa sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.